Kemarin ada yang komen, Bang, ada orang yang bilang lebih baik gak usah kerja ke Malaysia. Katanya kerja di Malaysia itu gajinya lebih kurang sama sekarang di Indonesia. Di Indonesia banyak pekerjaan. Oke ya, jadi gini, kalau sampai detik ini, itu TKI itu masih banyak lagi yang mau kerja ke Malaysia, kerja kilang ya, yang sah ya. Jadi artinya apa? Di Indonesia banyak peluang pekerjaan. Ini untuk menengah ke bawah ya. Gak ada, susah. Kalaupun kalian sebutkan di Indonesia banyak peluang pekerjaan, jangan suruh TKI pulang. Ajak mereka-mereka yang banyak pengangguran, tidak ada pekerjaan itu suruh bekerja yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia saja nggak usah manggil-manggil TKI suruh pulang. Di Indonesia banyak orang pengangguran, 5%. Artinya Indonesia ini sebenarnya dibanggakan oleh orang Malaysia karena mereka rajin-rajin. Orangnya tuh cepat kerjanya, bagus kerjanya. Artinya 5% pengangguran bukan mereka malas bekerja, tetapi mereka memang susah untuk mencari peluang pekerjaan. Banyak orang melamar pekerjaan ya susah, itulah inilah tipulah. Oke. Jadi kalau mau minta TKI pulang ngapain? Bodoh lah. So ajak orang-orang yang pengamen, susah cari pekerjaan, yang kekurangan ekonomi, ajak mereka bekerja. Ngapain suruh TKI pulang? Itu kan cuma buat apa? Buat rame aja kan, iya betul nggak? Buat rame aja, ya. Jadi ajak mereka yang di Indonesia tuh banyak lagi pengangguran di Indonesia nih, ya. Ajak mereka. Jadi nggak usah ngajak TKI untuk pulang. Kita sudah senang di sini. Saya katakan Malaysia is the best. So Malaysia, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk saling berbagi informasi. TKI yang bekerja di Malaysia disuruh pulang. Itulah kata masnya. Kira-kira jutaan TKI yang bekerja di Malaysia kalau disuruh pulang semuanya ke Indonesia, apakah kira-kira bisa memberi lapangan pekerjaan? Apakah kira-kira kalau TKI pulang dari Malaysia langsung bisa bekerja di Indonesia? Belum tentu. Sebab kalau kita orang pedesaan, kalau pulang itu tidak langsung bisa bekerja ya. Jadi harus mencari-cari lowongan pekerjaan tersebut atau mencari pekerjaan yang sedang kosong. Tetapi permasalahannya, kalau lowongan pekerjaan di desa itu sempit ya, tidak seperti di kota. Saya juga pernah merantau di kota-kota Indonesia, tetapi merantau di kota Indonesia itu kehidupannya juga sangat keras. Upah gajinya pun juga tidak seberapa, biaya hidupnya juga mahal. Kalau di desa upah gajinya itu ya tidak seperti di Jakarta ya. Kalau upah gaji di desa itu biasanya sekitar 1.000 ringgit lah satu bulan. 1.000 ringgit satu bulan atau 3 juta rupiah. Tetapi biaya sekarang di Indonesia juga semakin mahal, bukan semakin murah. Harusnya dengan upah yang murah, biaya hidup murah ya. Tetapi ini agak terbalik, upah murah, biaya hidup mahal. Kalau dikatakan gaji di Malaysia dengan gaji di Indonesia sama, kalau ada yang mengatakan upah kerja di Malaysia dan di Indonesia sama, itu tidak benar sahabat-sahabatku semua. Sebab di Indonesia ini caranya agak lain ya, beda dengan di Malaysia. Kalau di Indonesia setiap daerah upah pekerjanya ini beda-beda. Kalau di daerah saya upah pekerjanya itu sekitar 800 ringgit per bulan ya. 800 ringgit per bulan. Coba bayangkan 800 ringgit per bulan. Sedangkan biaya hidup di desa maupun di kota sekarang semuanya serba mahal. Harusnya dengan biaya upah yang agak murah, harusnya biaya hidup murah. Tetapi ini terbalik. Upah pekerja murah, biaya hidup mahal. Dan kenapa? Ada juga orang-orang yang membuat video katanya menyuruh TKI untuk pulang dari Malaysia karena di Malaysia gajinya kurang lebih sama, padahal berbeda. Kalau di Jakarta katanya gajinya 5 juta, itu juga tidak mudah untuk bisa mendapatkan gaji 5 juta di Jakarta. Kalau saya lihat ya di sekeliling saya setelah saya pulang kampung, anak-anak yang
keluar dari sekolah SMA untuk mendapat pekerjaan, untuk melamar di pabrik atau di kilang itu harus menunggu panggilan ya. Jadi tidak mudah untuk bisa mendapatkan pekerjaan di kilang ataupun di pabrik. Itu pun upahnya juga tidak seberapa. Jadi kalau ada yang ngomong TKI lebih baik pulang kerja di negara sendiri, upahnya kurang lebih sama kok. Saya heran ya dengan orang ini. Saya sangat heran ya. Dia itu melihat dari sisi mana. Mungkin orang tersebut tidak pernah keluar ya. Kalau andai kata orang tersebut keluar di pedesaan, mungkin dia akan melihat hal yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan yang anehnya lagi, kenapa sih orang yang bekerja di Malaysia itu selalu direndahkan? Seolah-olah kalau yang bekerja di Malaysia itu orangnya istilahnya orang rendahan. Dan ini sering terjadi ya. Ketika saya melihat video-video para TKI yang membuat vlog tentang di Malaysia, tetapi mereka selalu dihujat netizen. Berikut videonya. Sebenarnya di Indonesia tak ada kelas rendahan ke, kelas tinggi ke, kelas kaya ke, kelas kelas ningrat ke, tak ada sebenarnya. Tak ada kelas-kelas. Betul, Mbak. Orang-orang yang buat statement seperti itu hanya meraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kita sebagai netizen kita harus pandai. Bila lihat konten itu negatif, kita jangan stay di situ. Ketika kita type komen pun dia akan play video itu sampai mendapatkan banyak view. Kita komentar dan berbalas komentar. Kemudian akun dia akan naik dan akan berkembanglah yang negatif nih di masyarakat. Manusia tak ada yang rendah. Tapi ada ekonomi di bawah. Kita panggil ekonomi di bawah rata-rata. Yang ekonomi di bawah rata-rata ini memang kita tak ada sekolah tinggi. Pergi university tak ada. Kalau kita sekolah tinggi, pergi university tak akan jadi TKW, pergi ke negara orang. Pastinya kita juga jadi bos. Betul tak? Kita jangan melihat daripada status sosialnya. Ya kenapa sih orang datang ke sini banyak orang yang susah diatur? Itu sebab mereka tak masuk ke pelatihan. Mereka tak masuk daripada jalur pemerintah yang sudah disediakan. Kalau nak tahu, betul, Mbak. Tempat penyaluran TKI itu dia ada pendidikan, belajar bahasa, belajar cara-cara kerja di negara orang, belajar budaya-budaya negara orang. Itu dikasih tahu. Tapi kalau orang yang lalu belakang ini yang tak ada masuk ke PT, ikutin pendidikan, ikutin training, ini akan jadi seperti inilah, masuk suka-suka dia aja macam negara dia sendiri. Macam itulah. Dia tak tahu apa undang-undang di negara orang. Betul tak? Untuk orang-orang yang buat spekulasi seperti ini, entah itu datangnya dari orang Indonesia sendiri atau itu datangnya dari orang Malaysia, kalian harus pandai-pandai skip video-video yang negatif ini. Nah, kalau kalian masih sayang dengan generasi penerus kalian. Itu saja kuncinya. Ya betul itu, datang secara sah akan dilindungi dengan undang-undang dua negara. Karena Indonesia dengan Malaysia ada persetujuan yang ditandatangani masalah pekerja. Ya, orang-orang yang buat fitnah, orang-orang yang tidak paham ya tempatnya di mana. Ya, saya tegaskan sekali lagi, bukan hanya kerajaan Malaysia yang difitnah, ya, tetapi pemerintah Indonesia pun ikut dipermalukan. Karena apa? Karena mereka tidak ikut peraturan pemerintah bekerja ke negara orang. Ya, nah, itu poinnya yang harus tahu. Kita untuk menghadapi konten-konten toksik ini, kita tidak perlu menjadi toksik. Betul tak? Untuk menghadapi negatif konten, kita tidak perlu menjadi orang yang negatif. Kita harus positif. Indonesia dengan Malaysia itu seperti siang dan malam. Kata-kata ini saya dengar baru je lalu dari FYP. Seperti siang dan malam. Malam mencemburui siang, siang mencemburui malam. Seperti itulah, ya. Dan case ini memang bukan baru. Dari tahun 80-an pun sudah terjadi. Ya, seperti itulah ungkapan siang dan malam itu. Ya. Tetapi kita sebagai orang yang ada knowledge, sepatutnya kita memperbaiki dan memperbetulkan. Bukan malah kita ikut-ikutan masuk menjadi toksik sekali. Itu yang saya tidak suka. Karena orang-orang yang seperti ini datang ke negara orang, bekerja tanpa izin, menjadi pendatang haram. Ini juga melanggar peraturan pemerintah, ya, yang keluar tanpa dokumen masuk ke negara orang tanpa dokumen itu melanggar peraturan pemerintah.
keluar dari negara tanpa identitas itu bukan cara yang betul, ya. Kemudian yang datang menggunakan paspor Indonesia secara resmi, ya, namun lari daripada majikan, itu sudah melanggar peraturan juga, ya. Jadi bukan cuma Malaysia yang rasanya dirugikan, ya. Sebenarnya pemerintah Indonesia juga dirugikan dengan orang-orang yang seperti ini yang mencoreng image negara Indonesia itu sendiri, ya. Banyak ya konten-konten berseliweran dengan tidak ada rasa malunya, ya, dengan tidak ada rasa hormat dengan orang, ya. Senang saja poinnya, jika kita mau dihormati orang, kita harus menghormati orang dulu. Nah, kalau kamu mau dihormati orang, tapi kamu tidak hormat dengan orang, jangan pernah bermimpi orang akan hormat kepada kamu. Betul tidak? Dan ada juga yang datang bertujuan melancong, ya, menggunakan visa turis. Yang sepatutnya sebelum habis visa itu sudah harus pulang ke kampung. Tapi mereka tidak pulang. Jadi mereka sudah melanggar peraturan dua negara, ya. Jadi orang-orang seperti ini bukan suatu kebanggaan, ya. Jangan pernah bangga. Jangan pernah bangga dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau masih ada yang main backup ini, seperti inilah jadinya. Akan makin banyak lagi toksik bermunculannya. Di mana-mana merata-rata, tidak tahu, tidak paham peraturan negara orang atau negara sendiri. Betul tak? Sangat cerdas sekali jawaban Mbaknya ketika TKI di Malaysia sering dibilang orang rendahan. Pada faktanya di Indonesia ini tidak ada istilah orang rendahan atau orang-orang yang lain, ya. Kalau ekonomi rendah ada, tapi kalau orang rendahan tidak ada. Kenapa ya? Kadang-kadang netizen kita ini sesama bangsa sendiri, kalau berkomentar itu ya sampai seperti itu. Padahal TKI yang bekerja di Malaysia ini juga menyumbangkan untuk negara. Jadi kalian itu harus paham lah, jangan sedikit-sedikit menghujat TKI yang bekerja di Malaysia. Ketika memberikan informasi yang sebenarnya, kadang-kadang tidak mau terima, kamu bela-bela Malaysia. Bukan seperti itu sahabatku semua. Informasi yang sebenarnya perlu kita sebarluaskan agar orang-orang yang ingin bekerja di Malaysia biar lebih paham, ya, supaya tidak melanggar aturan kedua-dua negara. Maksud dan tujuannya itu seperti itu jika TKI di Malaysia membuat video tentang fakta-fakta yang di Malaysia. Kemudian kadang juga ada yang mengatakan, jangan kerja di Malaysia, jangan kerja di Malaysia, gajinya kurang lebih sama di Indonesia, jam kerjanya begitu sangat panjang. Itu tidak benar, ya. Kalau mungkin ada TKI yang diperlakukan kurang baik di Malaysia, itu pun kalau memang resmi dan dilaporkan, itu juga akan diproses secara hukum. Kalau ada yang mengatakan jangan kerja di Malaysia, lebih baik kerja di negara lain, apakah kira-kira bisa memberikan solusi yang terbaik buat para TKI yang bekerja di Malaysia? Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau berkomentar seperti itu harus bisa memberikan solusi. Saya juga di komentar banyak teman-teman, ya, abang pulang dari Malaysia memenuhi panggilan itu, ya, TikToker itu, ya. Enggak teman-teman, saya pulang ini bukan karena saya memenuhi panggilan TikToker itu, ya, tetapi saya pulang ini ya kangen sama keluarga. Alhamdulillah saya di Malaysia bekerja secara resmi. Jadi kalau untuk pulang masuk itu enak. Intinya kalau kita bekerja secara resmi mengikut undang-undang dua negara, maka akan aman-aman saja di negara orang. Kalau dari segi pandangan saya, ya, daripada saya hidup di desa atau di kampung, kadang ada kerja, kadang ada tidak, kadang ada kerja, kadang tidak, ya lebih baik saya merantau. Saya suka merantau di negara tetangga. Kenapa? Satu, orang-orang di Malaysia itu juga sangat ramah tamah, ya. Kemudian dari segi bahasa juga hampir sama lah, walaupun tidak semuanya sama, tapi mudah difahami. Budaya yang ada di Malaysia ya kurang lebih sama seperti di Indonesia. Makanan pun juga kurang lebih sama seperti di Indonesia. Kemudian soal agama, yang saya suka di Malaysia itu kan mayoritas warganya beragama Islam. Jadi saya rasa itu yang menyebabkan saya lebih suka bekerja di Malaysia.
Dan alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia itu saya aman-aman saja dan tidak pernah istilahnya mendapat perlakuan yang kurang baik, tidak pernah. Alhamdulillah selama 10 tahun bekerja di Malaysia ya alhamdulillah oke-oke saja teman-teman. Di sini saya bukan itu ya, bukan memuji Malaysia terus bukan kacang lupa kulitnya, bukan ya. Saya bukan kacang lupa kulitnya. Saya tetap cinta pada negara saya. Dan siapa sih yang tidak cinta kepada negara saya? Saya cinta kepada Indonesia kok. Meskipun kadang-kadang saya sering dibilang pengkhianat bangsa. Orang-orang ini kadang-kadang aneh ya, pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa itu adalah orang-orang yang koruptor itu loh. Itu baru pengkhianat bangsa. Masa TKI yang bekerja di luar negara menceritakan sesuatu negara tersebut masa dibilang pengkhianat bangsa? Ya bukan seperti itulah. Kalau mungkin saya sering membuat video membandingkan dari segi positif, harusnya kita bisa menerima ya. Sebab segi positif ini wajib kita contoh. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku semua. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat para sahabatku semua. Dan tentunya kalau dari segi pandangan saya, lebih baik keluar merantau daripada duduk di kampung halaman dengan upah yang tidak begitu banyak ya kan. Kalau ingin perubahan lah, kalau ingin perubahan kalian merantau keluar ya, supaya kalian itu bisa melihat dunia luar dan bisa mendapatkan pengalaman ya, daripada duduk di rumah. Ya memang sih duduk di rumah itu kumpul sama keluarga, tetapi untuk segi hal ingin maju itu agak sulit ya. Sebab kalau kita ingin maju, kita harus bisa mendapatkan ilmu ya, ilmu yang dari orang lain atau ilmu dari kawan-kawan, ilmu dari bos. Kalau kita duduk di rumah kemudian hanya kerjanya di lingkungan itu aja, maka sulit untuk menjadi berkembang. Ibaratnya seperti ini ya. Ikan yang diletak di akuarium meskipun dikasih makan ya kan, meskipun nyaman, tapi dia tidak bisa bertumbuh besar. Tetapi ikan kalau berada di sungai ya kan, itu akan bertumbuh menjadi besar. Karena apa? Karena dia bisa ke sana ke sini. Jadi intinya dia punya pengalaman bagus ya. Jadi punya segudang pengalaman sehingga dia bisa bertumbuh besar. Tetapi kalau ikan diletak di dalam akuarium, maka akan segitu-gitu aja. Kira-kira seperti itulah peribahasanya. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua. Dan saya akan memperlihatkan suasana di kampung halaman saya seperti apa ya. Walaupun ini videonya agak tidak panjang ya, tetapi supaya teman-teman juga bisa melihat seperti apa keadaan di kampung, kenapa lebih memilih merantau di Malaysia. Oke, saya akan tunjukkan, saya akan keluar rumah ya, supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat suasana di kampung Indonesia seperti apa. Seperti ini teman-teman, suasana yang ada di kampung halaman saya setelah saya pulang dari Malaysia. Dan seperti biasa, kalau di kampung itu untuk cari sayur itu senang ya. Di tepi-tepi ini saya tanami pucuk ubi. Ini kalau disambal enak ini. Disambal belacan, direbus enak. Ya seperti ini keadaannya di kampung. Tapi kehidupan di kampung ini lebih lebih nyaman dan tentram. Tetapi ya dari segi lapangan pekerjaan itu yang agak sempit teman-teman. Di sebelah sana jiran saya bekerja sebagai seorang tukang kayu ya. Dan ini pun rumah jiran saya. Kemudian saya akan masuk ke dalam ya. Ada apa saja yang di belakang lah kok, yang di belakang. Di depan sana ada surau teman-teman. Ini jembatan. Dan ini sungainya ya. Tapi sudah mulai mengering sungainya teman-teman. Ini sungainya. Ini jembatannya. Untuk jalan di sini itu tidak di tar ya atau di aspal, tapi untuk jalan di kampung di sini itu di konkret teman-teman. Seperti ini ya, di konkret. Nah ini jalannya ya, di konkret. Untuk jalanan di kampung saya masih dibilang bagus. Kemarin ada yang bertanya, Bang, kampung di Indonesia itu ada longkangnya apa tidak sih? Sebenarnya itu ada longkangnya teman-teman. Kadang-kadang longkang tersebut masih masih kurang baik lah. Semuanya tersumbat. Dan ini kayu-kayu jati.
Dan seperti ini teman-teman keadaan di kampung saya ya. Ini memang kehidupan di kampung ya seperti ini teman-teman. Banyak pepohonan. Warga di kampung saya ini kebanyakan itu merantau teman-teman. Mereka ini merantau ke Malaysia, kemudian ke kota-kota besar ya. Jadi di sini untuk anak-anak muda alhamdulillah tidak ada yang menganggur lah. Semuanya pergi merantau. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.